Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, keberkahan bagi aktivitas yang kita laksanakan pada hari ini. Illahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ke surah Al-Insyirah atau Asy-Syarh, nama lain dari Al-Insyirah, Asy-Syarh, ayat 5 sampai dengan ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sungguh bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan. Sungguh bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan. Jika kamu selesai dari satu tugas, kerjakan tugas baru dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu mohon dan berharap. Pendek-pendek, dua ulang, dua penegasan. Allah menjanjikan bahwa segala kesulitan yang dihadapi dengan kesungguhan akan berakhir dengan terbukanya kemudahan. Dan janjinya diulang 2 kali. Suatu rangkaian kalimat yang sangat indah dan menimbulkan harapan yang besar, terutama bagi kaum yang beriman bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pemurah dan bahwa kasih sayangnya melebihi segala sifat. Kasih sayangnya merambah sampai kepada yang dirasa pahit dan getir. Kesulitan dan kelonggaran adalah ujian hidup yang harus dihadapi seorang mukmin dengan sabar dan syukur. Sikap itu yang akan memberi keuntungan baginya. Apalagi segala yang ditimpakan kepada seseorang sebanding dengan kemampuan yang dimiliki. Oke, ini kira penjelasan dari Prof. Zaini Dahlan ayat ke-5 dan ayat ke-6 dulu. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Memberikan penegasan yang dari sisi kaidah kebahasaan. Saya mengulasnya begini. Al-usri itu karena dia menggunakan isim ma'rifah, maka sesuatu yang sudah tertentu.
kesulitannya itu hanya satu. Kesulitan itu sudah jelas, sudah kelihatan. Sedangkan yusro karena menggunakan bentuk nakiro, maka kemudahan yang akan diberikan itu tidak hanya satu. Artinya kalau secara kaidah kebahasaan, ma'rifah itu kan sudah tertentu. Kesulitannya jelas hanya itu. Tetapi kemudahan yang akan diberikan itu di luar yang kita duga. Karena kita tidak tahu. Makanya nakiro. Sehingga kemudahan yang akan Allah berikan bersama kesulitan itu sesuatu yang kadang di luar dugaan kita. Luar dugaan kita dan jumlahnya tidak tentu ya tidak kita tentukan. Dan kesulitannya sudah jelas, sudah kita hadapi. Itu. Tetapi kemudahan yang Allah akan berikan itu di luar yang kita duga. Dan selalu begitu. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita itu selalu yang di luar dugaan kita. Itu makanya sering saya katakan, saya sampaikan di sini bahwa tugas kita itu sebenarnya hanya berproses sesuai dengan sunnatullah. Kita mengikuti ketentuannya, taat dengan perintahnya, larangannya kita jauhi, kita ikuti yang harus dilakukan ya kita lakukan. Itu nanti kemudahan yang kesulitan yang harus kita hadapi itu biarlah Allah tunjukkan jalan keluarnya. Jadi fa inna ma'al usri yusra itu ada yang menganalisis secara kebal dari sisi kenapa al usrinya pakai ma'rifat dengan yusronya pakai nakiro. Jadi sesuatu yang jelas kesulitannya, satu kesulitan itu akan beriring dua kemudahan. Bahasanya begitu. Jadi karena yusronya itu double, ini kan karena diulang dua kali. Hingga ada yang menerjemahkan satu kesulitan itu pasti akan diiringi minimal dua kemudahan. Satu kesulitan itu akan diiringi dua. Orang kemudian memberikan ilustrasi begini. Kesulitan orang mendaki gunung itu kesulitannya ketika naik. Orang ketika menuju ke puncak itu kan beratnya upaya itu ketika dia posisi naik. Tetapi dia nanti akan mendapatkan dua kemudahan ketika posisi landai dan turun. Nah gitu. Jadi naiknya sulitnya sekali, nanti dia akan mendapatkan kemudahan di landai dan turun. Itu ada yang mengilustrasikan begitu. Ya satu kesulitan itu akan melahirkan dua kemudahan. Ini salah satu di antara makna-makna yang tersirat dari fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tapi keyakinan ini jangan hanya keyakinan kosong. Maksud saya begini. Keyakinan bahwa Allah akan menolong itu tidak dibangun dengan angan-angan kosong. Tetapi harus dilandasi dengan respon positif kita terhadap perintah-perintah Allah yang lain. Karena ini tidak akan tumbuh dengan keyakinan yang hanya keyakinan saja. Tapi harus diiringi dengan ikhtiar lahiriah maupun batiniah. Dan ikhtiar itu kan ada setidaknya dua itu. Kalau konteksnya orang mencari ilmu, itu saya pernah sampaikan. Ini informasi itu dapatkan dari Kiai Somhadik. Kiai Somhadik itu salah satu pengasuh Pondok Ireng yang sudah almarhum meninggal. Dia meninggal dalam kondisi muda. Dan Kiai Somhadik itu cerdas sekali, termasuk yang rajin untuk mensyarahi, mengkompilasi karya-karya dari Mbah Syekh. Beliau sampaikan ketika mengisi pengajian dulu di Wahid Hasyim sini. Beliau mengisi pengajian di Wahid Hasyim kita tahun 90-an, ya 96, 97 kali ya. Karena ada pengajian haul Mbah Hadi yang pengasuh pesantren. Haul tak apa ya kalau tahu
lupa saya, pokoknya pengajian di Pesantren Wahid Hasyim. Kami waktu itu kan karenanya 27 orang, banyaknya ke sana ikut pengajian di Wahid Hasyim situ. Nah, salah satu nasihat beliau yang sampai sekarang saya ingat, karena isi pengajiannya itu 3, tapi sampai sekarang saya nggak lupa, insya Allah. Jadi seorang santri itu ketika dia belajar mencari ilmu itu setidaknya dengan 3 jalur bahasanya begitu. Dan itu ketika kita maknai ya lahiriah batiniah. Jalur pertama beliau katakan itu tolabul ilmi bil kasbi, belajar dengan kasab. Kasab itu yang usaha-usaha lahiriah. Kalau seorang arsitek ya memang dia belajar tentang bagaimana dia melukis, menggambar, sketsa dan seterusnya. Itu diasah terus kemampuan. Ya seorang apabila dia baca karya-karya atau ilmu-ilmu terkait dengan itu, dia baca. Memang secara lahiriah dia itu kasbi, ilmi bil kasbi misalnya. Nah yang kedua, itulah ilmi bil kasfi, kasaf, penyingkapan batiniah. Dengan puasa, dengan Daud misalnya gitu. Ya dulu dengan Ustaz Roy, Ustaz Muhammad Roy Purwanto, satu kamar itu sering kan berlomba ya. Ya dia Daud, saya ikut Daud, itu sama-sama Daud. Beberapa bulan itu kasfi, dan dari usaha yang bersifat kasfi itu nanti Allah akan berikan ilmu di luar yang kita duga. Karena kita yakin begini, bahwa ilmu itu sejatinya Allah yang beri. Kita membaca itu sebenarnya usaha kita menyebutnya saja. Bukan membaca itu semata-mata yang menyebabkan kita berilmu. Tetapi ilmu membaca itu sebagai wasilah Allah berikan ilmu. Karena sama-sama aktivitas baca, itu ada yang tidak paham, ada yang paham, ya kan? Kefahaman itu yang Allah berikan. Maka doa kita mencari ilmu itu kan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kefaham. Jadi aktivitas lahiriahnya kita lakukan, tetapi sejatinya yang berikan itu adalah Allah. Nah, aktivitas batiniahnya tulabul ilmi bil kasfi dengan riyadhah. Kita nggak boleh tinggalkan sebagai santri, ya harus lakukan. Yang namanya riyadhah batiniah itu penting. Karena dari situ itu seringkali Allah akan berikan ilmu yang di luar dugaan kita. Bahkan mungkin kita akan diberikan ilmu itu sesuatu yang dari peristiwa yang sangat remeh-temeh. Peristiwa yang remeh-temeh. Saya ambil contoh lagi. Ini lagi saya contohkan. Mungkin sudah pernah ada yang dengar saya. Dulu saya ketika di sini kan makannya luar. Dulu ada warung di dekat karena itu dikit. Itu ada warung makan yang favorit bagi kita. Favorit itu kalau bagi cantik kan karena murah. Jadi ada istilah waktu itu stereo. Sego setengah, tempenya luruh. Jadi kalau kita biasa gitu, sego setengah tempe luruh, stereo. Jadi kalau kita makan ke sana nitip ya nasi bungkus gitu, nasi Sabtu mau setengah udah kenyang, setengah, lauknya kadang kepala, ayam, 600 perak, 400 perak, 500 perak. Itu di kertas dibungkus pakai kertas bungkus koran bekas gitu, koran bekas. Jadi kertas minyak kemudian dilapisi koran karena supaya hemat kan. Sampai di rumah bungkus koran itu sambil makan kan saya baca. Ada tulisan begini, tulisan di koran yang bekas bungkus nasi, koran bungkus nasi. Ada tulisan yang sampai sekarang itu berkesan juga. Tulisannya itu begini. Orang yang baik itu orang yang tetap baik dalam kesendiriannya.
Tulisannya begitu. Orang yang baik, orang yang tetap baik dalam kesendirian. Kalau dia baik bersama-sama orang lain bisa jadi karena faktor eksternal. Tapi kalau dia baik dalam kondisi dia sendiri, itu bisa jadi karena memang tumbuh dari dalam. Nah itu sampai sekarang saya ingat. Ya, apa yang saya ceritakan adalah tentang itu, bahwa ilmu itu bisa kita dapat, kita pungut, itu bahkan dari Allah. Dan itu bukan skenario kita. Itu saya maksudkan bahwa ilmu itu Allah yang berikan. Dari jalur mana. Kadang kamu jalan kemana gitu mendapatkan sesuatu yang itu yang masuk ke sini. Kamu bisa merefleksikan, oh ini ilmu. Itu yang bertahan lama dibandingkan dengan apa yang kita baca tekun begini. Nah, itu maksud saya bahwa usaha lahiriah itu satu, ilmu itu satu hal. Karena ilmu itu hanya Allah. Karena ilmu nur, wa nurullahi la yuhtadil masya. Ilmu itu cahaya. Karena dengan ilmu itu kita bisa melihat terangnya dunia. Kita bisa ada yang bersifat usaha yang bersifat batin. Kemudian yang ketiga, nasihat yang terkait dengan cara kita mencari ilmu. Dia mengatakan tolabul ilmi bita'al, belajar dengan cara takzim kepada guru. Tiga paket itu. Jadi seorang santri kata beliau tiga. Saya hanya meneruskan beliau. Tolabul ilmi bil kasfi, tolabul ilmi bil kashfi, tolabul ilmi bil ta'zimil. Yang itu tidak bisa dipisahkan. Yang kemudian beliau itu saya ceritakan cerita beliau lagi. Beliau menceritakan bagaimana yang dilakukan oleh Mbah Hasim ketika berada di pesantrennya Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Jadi konon cerita beliau, Mbah Hasim ketika di Kiai Khalil Bangkalan itu melihat atau ada satu masa yang Mbah Khalil itu punya Khalil itu sedih. Terus galau itu karena cincinnya itu jatuh ke WC. Dan WC zaman dulu itu kan WC tidak ada klosetnya seperti sekarang. Ya lubang, kemudian di atasnya dikasih apa itu kayu lah kira-kira ada pelanggarangan begitu ya. Pelanggarangan yang orang duduk. Saya aja waktu kecil masih mengalami itu ya. Karena di desa itu namanya jumbleng, orang Jawa bilang. Jumbleng. Kenapa disebut jumbleng? Itu karena kalau dia terjun gitu, bunyinya itu jumbleng gitu bunyinya ketika diisi. Jadi itu konon begitu namanya jumbleng. Nah, intinya Mbah Khalil itu jatuh ke situ. Padahal cincin itu sangat berharga. Kemudian tidak ada yang berani mengambil. Ini bagaimana? Akhirnya Mbah Hashim sendiri yang turun ketika nyantri. Dia turun ke bawah, bawa ember, kira-kira begitu. Ya mungkin pakai sepatu, pakai plastik, pakai apa. Yang jelas dia turun dan dia mencari, bayangkan cincin dalam kubangan kotoran. Insya Allah ya tidak usah dibayangkan. Intinya kemudian diturut, beliau ke bawah, diubek-ubek dapat di atas dicuci tangan bahas. Setelah itu beliau pulang, ya, naik ke atas, kemudian sama Mbak Khalil justru, udah Hasim kamu cukup nyantirnya di sini, kamu sekarang. Jadi Gus Isom itu seakan-akan atau Kiai Isom seakan-akan hanya menceritakan bahwa ternyata cukup belajar dengan ta'zimul ustaz. Meskipun ya bukan hanya itu, karena Mbak Hasim kan belajarnya bukan hanya di situ. Tapi aspek ta'zimul ustaz sangat besar terhadap kualitas ilmu. Jadi, ada orang yang pandai, tetapi mungkin kebermanfaatan ilmunya nanti menjadi
Ya, karena yang terpenting itu begini. Kita mungkin depan itu tidak yang terpandai. Tetapi nanti pada posisi tertentu, kita dianggap yang paling pas menempatinya itu. Sehingga kemanfaatannya itu menjadi lebih maksimal. Misalnya posisi dan jadi katakanlah atau rektor atau bahkan mungkin menteri atau mungkin presiden. Bukan orang terpandai di Indonesia, kan? Tetapi mungkin justru dia dianggap paling pas. Ya, nyari yang paling pas itu yang susah, kan gitu ya. Jadi itu terkait banyak hal. Ketika diterima sebagai dosen UI, misalnya, nanti kalian di antara ya, kalian ada yang melamar sebagai dosen UI. Mungkin kalian bukan yang terpandai di antara yang pelamar, bukan yang terpilih, tetapi dianggap yang paling pas ini kan beda. Jadi ini faktornya ini banyak hal. Makanya saya kira 3 aspek tadi dinasihatkan ya somatik tadi itu menjadi terkait dengan usaha lahiriah, batiniah, dan kaitannya dengan fa'inna ma'al usri yusra tadi. Kemudahan yang kita dapatkan itu tidak berdiri sendiri, bukan sekedar angan-angan kosong, bukan keyakinan kosong, tapi keyakinan yang harus dilandasi dengan usaha. Usaha itu ya, yang dalam konteks orang belajar 3, kira-kira sambungannya begitu. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu selesai dari satu tugas, kerjakan tugas baru dengan sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya Tuhanmu dan berharap. 2 ayat ini penutup surah Asy-Syarh. Yang pertama mengisyaratkan bahwa tugas yang dirasakan berat oleh Rasul akan berakhir dengan sukses, sehingga beliau harus mencanangkan program berikutnya yang harus dihadapi dengan kesiapan fisik dan mental. Karena yang baru berbeda dengan yang sebelumnya. Dan ayat berikutnya mengingatkan bahwa harapan itu akan terwujud hanya oleh izin Allah saja. Karena itu Allah jangan dijauhi, tetapi didekati dengan berzikir dan bertasbih dan bermohon pertolongannya. Allah selalu berpihak kepada hambanya yang beriman, tabah. Lagi ketika saya baca ini, imajinasi saya, refleksi saya itu ketika beliau memimpin jadi rektor di UI. Jadi beliau memang lebih banyak aspek kualitasnya yang beliau kerjakan. Qurannya dengan kelembutan. Itu akhirnya UI tumbuh besar seperti sekarang. Ya, memang beliau sosok yang paling pas pada zaman. Paling pas pada situasinya keras, kemudian ditampilkan sosok yang sangat lembut. Kelembutannya bukan karena semata-mata pribadinya, kelembutan itu pribadi yang terbimbing oleh Quran, yang saya kira berbeda. Jadi ketika kita sudah selesai mengerjakan satu tugas, jangan terlena, bahasanya begitu. Faidha faraghta fansab. Apalagi kalau kita ini sekarang kan banyak faraghnya kan, karena kita di ini. Kalau dulu ketika kuliah, ada kuliah di kampus, itu jeda antara satu kegiatan-kegiatan lain itu memerlukan proses waktu yang panjang. Karena harus perjalanan ke sana, kadang ini itu proses waktu. Anda kuliah jam 7, dari sini harus siap-siap minimal jam 7 atau jam 6. Kan? Ini ada 1 jam sebelumnya. Kalau sekarang kita kuliah karena online semuanya, itu proses yang kita butuhkan tidak banyak. Sehingga farohnya itu lebih banyak. Waktu kesempatan. Nah ini betul seperti yang disampaikan Mas seperti mana? Yang kultum dari mana? Yang kultum dari mana? Yusfi.
Rizki ya. Yang bicara masalah waktu kosong itu sama. Rizki ya. Oh iya, ya. Bicara masalah kosong. Sekarang mana ini? Kosong. Iya. Jadi waktu kosong itu ya diisi lah. Setidaknya kalau tidak mengisi dengan kegiatan yang menguatkan kasbi, yang menguatkan kasfi. Dua hal tadi. Kalau tidak menguatkan sisi kasbinya, menguatkan sisi kasfi. Saya kira bisa mengiringi kegiatan kalian. Targetkan apalangkah atau target khataman Quran. Saya khatam seminggu sekali minimal. Khatam seminggu sekali berarti kan saya dulu ditarget sama Kiai Hamdan. Saya kawan sana itu suruh khatam seminggu sekali sampai 40 kali. Sampai 40 kali suruh khatam seminggu sekali. Mungkin makom sampai di situ. Waktu itu saya nggak sanggup 40 kali. Sampai berapa kali? Mungkin ada 8 kali. Baik. Saya kira itu kalian yang kita masih ada satu lagi ya. Kemudian kaum muslimin sebagai pengikut setia Rasul Muhammad harus selalu merasa terpanggil oleh ayat-ayat dalam surat ini dengan mengikuti jejak perjuangan beliau menegakkan kalimat Allah, mengikuti langkahnya dalam beribadah baik yang khusus maupun dalam beribadah dalam arti kesulitan dan kendala pasti ada. Dengan merujuk kepada sejarah hidup para Rasul, kaum beriman akan tabah menghadapinya. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kaum muslimin dalam mengikuti jejak perjuangan Rasul tercinta. Ini saya kira yang kita baca ya. Saya baca berikutnya. Yang perlu diperhatikan, pertolongan Allah kepada hambanya yang taat selalu dekat. Kesulitan yang dihadapi dengan tegar memberi pengalaman dan kunci sukses. Ketiga, jangan silu karena berhasil, tetapi sibukkan diri dengan tugas baru. Yang keberhasilannya sudah lampau, itu jangan terlalu dijadikan kebanggaan. Yang sudah berlalu dan sukses, alhamdulillah, silahkan ya, biarkan selesai. Tapi kemudian tatap tugas berikutnya. Karena kalau kita terlalu bangga dengan keberhasilan yang sudah lampau, kadang kita lalai terhadap apa yang harus kita hadapi pada dengan doa beliau, ya Allah, pandangan kami dah silau, kabur dalam tatapan yang ambisius, pendengaran kami banyak tertipu, hanyut dalam arus kesesatan nafsu, sedang nurani tidak lagi berbisik. Ya Allah, berilah kami kemampuan menatap yang benar, benar pula kelihatannya. Berikanlah kami semangat mengais dan melaksanakan. Ya Allah, kepadamu kami bersembah sujud, kepadamu kami bermohon. Saya kira ini untuk dari surah yang ditulis oleh kita Profesor. Ini cukupkan kajian kita di pagi ini. Kita akhiri, mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Akhiri dengan hamdalillah dan penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.